Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan menjalankan presentasi patofisiologi dari dari kelompok B. PPT-nya akan Denis. Denis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas D ingin mempresentasikan tentang patofisiologi dan asuhan keperawatan pada anak tipoid fever. Anggota kelompok yang pertama dari Sandria, yang kedua Ratna Intan Riyanti, yang ketiga Ferinani Handayani, yang keempat Resanita Diana, yang kelima Tuti Pujianingsih. Untuk pengertian demam tipoid sendiri, yaitu suatu penyakit infeksi akut yang biasanya mengenai saluran pencernaan dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pada pencernaan, dan juga gangguan kesadaran. Menurut Pritch A. Sylvia dan Lorraine M. Wilson 2015. Selanjutnya etiologi. Etiologi dari demam tipoid disebabkan oleh Salmonella typhi atau STP, parasit paratipi A, paratipi B, dan paratipi C. Salmonella typhi merupakan basil garam negatif, berfragel, dan tidak berspora, anaerob fakultatif, masuk ke dalam keluarga Enterobacteriaceae, panjang 1-3 UM dan lebar 5-7 UM. Berbentuk batang single dan berpasangan. Salmonella typhi hidup dengan baik pada suhu 37 derajat Celcius dan dapat hidup pada air steril yang beku dan dingin, air tanah, air laut, dan debu selama berminggu-minggu. Dapat hidup berbulan-bulan dalam telur yang berkontaminasi dan tiram beku. Parasit hanya pada tubuh manusia. Dapat dimatikan pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit. Hidup subur pada medium yang mengandung garam empedu. Salmonella typhi memiliki 3 macam antigen O atau somatik berupa kompleks polisakarida, antigen H atau flagel, dan antigen V. Dalam serum penderita demam tifoid akan berbentuk antibodi terhadap ketiga macam antigen tersebut. Selanjutnya manifestasi klinis. Untuk tanda gejalanya, yang pertama gejala pada anak
yaitu inkubasi antara 5-40 hari dengan rata-rata 10-14 hari. Yang kedua, demam meninggi sampai akhir minggu pertama. Yang ketiga, demam turun pada minggu keempat, kecuali demam tidak tertangani akan menyebabkan shock, stupor, dan koma. Yang keempat, ruam muncul pada hari ke-7 sampai 10 hari dan bertahan selama 2-3 hari. Yang kelima, nyeri kepala, nyeri perut. Yang keenam, kembung, mual muntah, diare, dan konstipasi. Yang ketujuh, pusing, bradikardi, dan nyeri otot. Selanjutnya yang ke-8 ada batuk, yang ke-9 epiktaksis, yang ke-10 lidah yang berselaput, yang ke-11 hepatomegali, selenomegali, meteorismus, yang ke-12 gangguan mental berupa somnolen, yang ke-13 delirium atau psikosis, yang ke-14 dapat timbul gejala yang tidak tipikal terutama pada bayi muda sebagai penyakit demam akut dengan disertai shock dan hipotermia. Untuk patofisiologinya, bakteri Salmonella typhi masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan air yang tercemar. Sebagian kumam dihancurkan oleh asam lambung dan sebagian masuk ke usus halus mencapai Plague peyeri di ileum terminalis yang hipertrofi. Salmonella typhi memiliki fibria khusus yang dapat menempel ke lapisan Plague peyeri sehingga bakteri dapat difagositosis. Setelah menempel, bakteri memproduksi protein yang mengganggu Bruce border usus dan memaksa sel usus dan dipresentasikan ke makrofag. Kuman memiliki berbagai mekanisme sehingga dapat terhindar dari serangan sistem imun seperti Polysaccharida capsule-V, penggunaan mikrofag sebagai kendaraan, dan gen Salmonella pathogenicity Island. 2. Setelah sampai kelenjar getah bening menseterika, kuman kemudian masuk ke aliran darah melalui ductus thoracic sehingga terjadi bakterimia pertama asimptomatik. Salmonella typhi berkembang biak dan masuk sirkulasi darah lagi sehingga terjadi bakterimia kedua dengan gejala sistemik. Salmonella typhi menghasilkan endotoksin yang berperan dalam inflamasi lokal jaringan termapat kuman berkembang biak merangsang melepaskan zat pirogen dan leukosit jaringan sehingga muncul demam dan gejala sistemik lain. Pendarahan saluran cerna dapat terjadi akibat erosi pembuluh darah sekitar Plague peyeri. Apabila proses patologis semakin berkembang, perforasi dapat terjadi. Adapun pemeriksaan penunjang ada 3. Yang pertama pemeriksaan darah perifer lengkap, yang kedua pemeriksaan SGOT dan SGPT, yang ketiga pemeriksaan uji Widal. Pemeriksaan uji Widal dilakukan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella typhi. Uji Widal dimaksudkan untuk menentukan adanya agglutinin dalam serum penderita demam tifoid. Adapun penata laksanaan medis ada antibiotik atau membunuh kuman, terdiri klorompenikol, amoxicillin, cotrimazole, ceftriaxone, dan cefixin. Yang kedua ada antipiretik atau menurunkan panas, yaitu paracetamol. Untuk penata laksanaan keperawatan terdiri observasi kesehatan. Yang kedua, pasien harus istirahat baring absolut sampai 7 hari, bebas demam kurang lebih 14 hari. Yang ketiga, mobilisasi terhadap bila tidak panas sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Kemudian diet dan pola hidup bersih dan sehat. Diagnosis yang pertama, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan
berhubungan dengan mual, muntah, nafsu makan menurun. Yang kedua, defisit volume cairan berhubungan dengan output yang berlebihan. Intervensi yang pertama, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual, muntah, nafsu makan menurun. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. Kriteria hasilnya BB stabil atau peningkatan berat badan, tidak ada tanda malnutrisi, nafsu makan meningkat. Yang kedua, defisit volume cairan berhubungan dengan output yang berlebihan. Tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan, kebutuhan cairan terpenuhi. Dengan kriteria hasil, mempertahankan volume cairan adekuat. Adapun implementasinya, dalam implementasi rencana tindakan keperawatan pada anak demam tipoid adalah mengkaji keadaan klien, melibatkan keluarga dalam memberikan kompres hangat, menganjurkan klien memakai pakaian tipis, mengobservasi reaksi nonverbal, mengkaji intake dan output klien, dan membantu keluarga dalam memberikan asupan kepada klien. Evaluasi hasil yang diharapkan pada anak setelah dilakukan tindakan keperawatan adalah orang tua mengatakan demam berkurang dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Orang tua mengatakan nyeri sudah berkurang dan membantu mengontrol nyeri dengan teknik non-farmakologi. Orang tua mengatakan tidak terjadi penurunan berat badan secara signifikan. Tindakan selanjutnya mengobservasi keluhan klien dan memeriksa tanda-tanda vital pasien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan boleh bertanya. Baik, kalau ada yang bertanya, silakan. Mbak Tuti. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya di sini mau bertanya. Ya. Bagaimana pencegahan untuk penyakit tipoid dan dijelaskan ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini baru satu ya pertanyaannya. Dan pertanyaan jadi saya tampung terlebih dahulu untuk dijawab nanti. Kenapa bisa terjadi tipoid ya Kak? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Gimana Kak? Bagaimana bisa terjadi penyakit tipoid ya Kak? Bisa dijelaskan? Baik Kak Fuji, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya Kak, jawab nanti. Berarti ini ada dua pertanyaan. Bagaimana Kak Jenis, apakah bisa dijawab sekarang? Apakah sudah menemukan jawabannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ferry ya. Pertanyaannya, bagaimana pencegahan untuk penyakit tipoid? Jawabannya yaitu pencegahan tipoid dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, diantaranya melalui biasakan melindungi makanan dari hewan pembawa penyakit seperti lalat, kecoa, dan tikus, cuci tangan dengan sabun setelah buang air dan sebelum makan. Hindari membeli jajanan di tempat-tempat yang kurang bersih. Apakah bisa diterima Mbak Ferry Nani Handayani?
Ya, sudah, Kak. Baik, ini berarti pertanyaan yang belum terjawab dari pertanyaan Kak Putih ya, kurang satu. Bagaimana Mbak Denis? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kak Putih? Untuk pertanyaannya dari Mbak Fuji, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi penyakit tipoid? Jawabannya yaitu demam tipoid atau yang lebih sering dikenal dengan tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Bagaimana Mbak Fuji, apakah bisa diterima jawaban saya? Iya, terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan semua ya. Presentasi ini dengan tema typhoid fever telah selesai. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih dengan bacaan. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.